Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya, di mana saja Anda berada, selalu diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tetap sehat dan semangat ya. Kita share kembali ya tentang anatomi dan fungsi rumen ya. Tentunya untuk ternak ruminansia. Ada sapi di situ, ada kambing di situ, domba, kemudian kerbau ya. Ini akan sangat menarik sekali ya. Oke. Ternak ruminansia, kalau kita berbicara apa sih keunggulan ternak ruminansia dibandingkan dengan ternak non ruminansia? Keunggulan ternak ruminansia dari non ruminansia adalah dengan adanya tempat pencernaan yang kompleks pada ternak ruminansia yang disebut dengan rumen ya. Apa itu rumen? Rumen adalah suatu ekosistem yang kompleks yang dihuni oleh beraneka ragam mikroba yang anaerob yang keberadaannya sangat banyak tergantung pada pakan yang diberikan. Nah, oleh karena itu ternak ruminansia itu bisa diberikan pakan yang boleh dikatakan sumber serat yang sangat kasar, sangat keras ya. Bahkan ada selulosa yang rantai kompleks, ada hemiselulosa dan yang lain ya, dari rumput-rumputan, bahkan jerami, padi ataupun bahan pakan yang sangat amat yang tidak mungkin dicerna ya, terutama kerbau ya, itu luar biasa. Jadi dari bahan yang begitu, sumber serat yang kasar ya, bisa dijadikan menjadi sumber energi yang sangat bermanfaat tentunya bagi ternak ruminansia itu sendiri ya. Berbeda dengan manusia yang monogastrik ataupun ayam, itu punya keterbatasan terhadap konsumsi serat kasar. Nah, di dalam rumen ini ada bakteri, ada protozoa, ada fungi dan bahkan ada virus ya. Rumen mempunyai 4 ruangan, yaitu rumen itu sendiri, ada retikulum, ada omasom, dan abomasom. Rumen dan retikulum dihubungkan dengan lapisan dari jaringan yang disebut retikulorumen fold ya, yang memungkinkan ingesta dapat berpindah dengan leluasa dari rumen atau perut besar ke retikulum ataupun perut jala ataupun sebaliknya. Nah, ini nanti kita harus atau kita upayakan memahami agar nanti di dalam proses penyusunan ransum memberikan yang terbaik, tentunya memberikan pakan pada ternak ruminansia kita. Nah, kita pelajari dulu anatomi rumen ternak ruminansia ini ya. Kembali ya, bisa yang ada di sekitar kita, ternak ruminansia misalnya sapi, ada kerbau, ada kambing, ada domba ya, itu ada di sekitar kita yang gampang kita dapatkan, apalagi kalau pas hari Idul Adha memang dicari ya, bahkan cari yang besar kalau memang ada dana untuk itu. Nah, yang pertama letak rumen terletak di sebelah kiri ya, rongga perut. Nah, tinggal kita lihat bagaimana sapi itu posisinya ya. Kemudian yang B, anatomi permukaannya dilapisi oleh papile ya, atau untuk memperluas permukaan sehingga dapat meningkatkan penyerapan ataupun absorpsi ya, absorpsi dari pakan yang sudah dicerna tentunya. Kemudian yang berikutnya terdiri dari 4 kantong atau sakus ya. Kemudian yang berikutnya terbagi menjadi 4 zona. Nah, kondisinya sekarang di dalam rumen ini ya, kandungan bahan kering isi rumen itu sekitar 10-15%. pH-nya biasanya antara 6 sampai 7 ya. Kemudian suhu kalau diukur sekitar 38-42 derajat Celcius. Sementara berat jenis 1,022 sampai dengan 1,055.
Nah, gas yang muncul dari proses fermentasi itu bisa karbon dioksida, ada hidrogen di situ, ada metan ya, CH4, kemudian ada N2, nitrogen, oksigen, dan HS ya. Nah, apa isinya di dalam rumen itu? Tentunya ada mikroba di situ, ada bakteri yang dominan, yang paling banyak bakteri ya. Kemudian ada protozoa, ada fungi, dan bahkan juga ada virus. Nah, yang perlu kita support adalah di dalam proses mikrobanya, terutama itu adalah kita harus mensupport bakteri supaya terjadi fermentasi. Ekosistem di dalam rumen itu bisa berjalan dengan baik ya, proses fermentasinya. Bagaimana suasananya? Suasananya anaerob ya, bukan aerob. Anaerob ya, berarti hampa udara. Nah, yang ke F itu fungsi rumen itu sendiri. Yang jelas itu adalah tempat untuk fermentasi oleh mikroba rumen. Nah, tempat absorpsi VFA dikenal dengan volatile fatty acid ya. Ada yang dominan itu ada 3, ada asam asetat, ada asam propionat, dan asam butirat. Mungkin ada yang lain juga ya, yang mungkin tidak dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Dan di samping itu ada amonia ya, nitrogen amonia. Kemudian berikutnya fungsinya termasuk tempat pencampuran makanan ya. Ini nanti ada proses macam-macam di situ. Nah, kalau misalnya kita bagi-bagi, bagian daripada retikulorumen dibagi dalam bentuk kantong-kantong atau sak ya, oleh retikuloruminal fold ya, sekat, dan oleh pillars atau tonjolan yang dibagi menjadi 5 sak atau kantong, yaitu dorsal sak ya, bagian dorsal, bagian arah punggung di sini ya. Dorsal sac of rumen ya, kemudian ada ventral bagian bawah ya, kemudian ada eramil ventral sac, kemudian ventral caudal gland ya, kemudian dorsal caudal gland sac. Nah, ini adalah kalau misalnya kita lihat penampang daripada rumen ya, ini ilustrasi ya. Oke. Nah, pilar itu sendiri adalah jaringan otot yang dapat berkontraksi ya, yang dapat nanti menyebabkan perpindahan dari retikulorumen dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Nah, selain itu jaringan otot juga dalam pilar terdapat pembuluh darah dan jaringan pengikat. Nah, sementara permukaan dalam rumen terdiri dari rumen itu sendiri tidak halus ya, tetapi strukturnya ada tonjolan halus yang lazim disebut dengan papillae ya, yang telah banyak dibahas pada bab sebelumnya. Kita bahas sebelumnya ya, di sepanjang pilar makin jarang terdapat papillae ya. Nah, karena fungsinya berkontraksi sehingga jika banyak papillae ini, maka pilar sulit untuk berkontraksi. Selain itu, isi rumen itu sendiri dibagi 4 zona atau phase ya, atau fase, yaitu ya. Yang pertama itu gas zone ya, biasanya yang banyak terdapat di situ adalah CO2 ya, karbon dioksida, ada metan, CH4. Nah, bila lebih besar dari gas akan bisa menimbulkan masalah yang sering terjadi dan bisa menimbulkan banyak kematian, yaitu bloat ya. Tetapi tergantung di dalam ekologi rumen itu sendiri ya, dan keseimbangan fermentasi. Umumnya karbon dioksida ini 2-3 kali gas metan. Nah, harus diantisipasi ya, terutama pemberian hijauan ya, jangan diberikan langsung. Setelah disabit misalnya, kita ambil hijauan langsung diberikan ke ternak ya. Kalau bisa dikering anginkan dulu, baru setelah itu diberikan kepada ternak yang kita punya, untuk mengurangi bloat ya. Kalau terjadi bloat, tidak, itu bisa menimbulkan kematian nantinya. Nah, yang kedua, pet zone, daerah di mana ingesta mengandung kurang cairan, disebut dengan floating fiber. Fibernya tidak, dia mengapung-apung ya, kemudian karena kurang cairan. Nah, ada yang ketiga, bagian ketiga itu adalah fluid fast phase ya.
Nah, sangat penting papillae ini ya, panjang atau banyak bakteri yang mengandung selulus yang menimbulkan gas ya. Kemudian high density phase ya, daerah di mana umumnya terkumpul benda-benda yang berat seperti metal atau paku, rock, bata, batu-batuan ya, kemudian kawat dan lain-lain yang mungkin termakan oleh ternak ya. Terkadang daerah ini bertambah luas tergantung jenis makan yang diberikan. Kalau terlalu tinggi serat kasalnya ini bisa membesar nantinya ya, apalagi ada benda-benda yang tidak bisa dicerna seperti paku atau batu dan lain-lain. Nah, sekarang kita bicarakan tentang fungsi rumen itu sendiri ya. Rumen yang merupakan bagian utama dari lambung pada ternak ruminansia memiliki beberapa fungsi yang krusial, yang sangat krusial dalam proses pencernaan dan kesehatan hewan ataupun ternak yang kita pelihara. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi utama rumen pada ternak ruminansia. Kalau di kita sering digunakan untuk soto babat ataupun masakan yang lain, ada yang bikin keliu ataupun macam-macam ya olahan dari rumen ini ya. Nah, yang pertama itu fermentasi makanan. Dari fungsi dari rumen tersebut, salah satu fungsi utama rumen adalah sebagai tempat fermentasi makanan. Jadi rumen itu dipenuhi oleh mikroorganisme ya. Subhanallah, sebetulnya di dalam alat seperti itu ada banyak bakteri, protozoa dan fungi yang memberikan ya atau memproses semua hijauan pakan itu karena bantuan dari bakteri, protozoa dan fungi. Tapi harus hati-hati kalau pakan kurang bagus, ini malah protozoa ini yang perannya bisa memakan bakteri sehingga proses fermentasi itu bisa terganggu ya. Harus hati-hati ya. Protozoa ini cenderung dia bisa memakan, dia punya mobile ya, dia bisa bergerak karena dia mengandung silia dan bisa mengkonsumsi dari bakteri yang ada. Ini harus hati-hati di dalam strategi pemberian pakannya, terutama pada musim kemarau di mana kualitas pakan itu kurang bagus ya. Nah, peran dari semua bakteri, protozoa dan fungi ini yang akan membantu mencerna serat selulosa dan bahan pakan kasar lainnya yang sulit dicerna oleh hewan atau ternak lain, apalagi monogastrik ataupun unggas ya. Jadi fermentasi ini yang mengubah bahan pakan menjadi zat-zat gizi yang dapat diserap oleh hewan sebagai sumber energi utama. Jadi harus dibedakan dengan monogastrik atau unggas. Sumber energi utama dari ternak ruminansia itu adalah volatile fatty acid ya, yang terdiri dari asam asetat, asam propionat, ada asam butirat ya. Ini yang utama ya. Namun nanti ada valerat, envalerat dan lain-lain, itu masih porsinya sangat sedikit ya. Kemudian yang kedua, produksi asam lemak rantai pendek ya. Mikroorganisme dalam rumen memecah bahan pakan menjadi asam lemak rantai pendek dan gas, termasuk gas metan ya, yang disinyalir ini mengganggu lingkungan ya. Gas rumah kaca ya, ya langsung nanti gas yang namanya gas ya terbang, dia mengganggu ozon kita ya. Kita sebagai praktisi di bidang peternakan itu bisa kita lakukan antisipasi bagaimana pakan, rekayasanya pakan, manipulasi yang baik di ransumnya supaya gas metan ini tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa dibuat strategi di dalam penyusunan ransumnya supaya tidak terlalu banyak gas yang muncul ataupun terbuang ya ke udara. Nah, asam lemak rantai pendek ini kemudian diserap oleh dinding rumen dan digunakan sebagai sumber energi oleh hewan atau ternak.
Nah, yang ketiga, penyerapan nutrisi ya. Rumen juga memiliki kemampuan untuk menyerap beberapa nutrisi, terutama asam lemak rantai pendek dan air. Ini memberikan tambahan nutrisi bagi hewan dan membantu mempertahankan keseimbangan air di dalam tubuh ternak ya, itu fungsi. Nah, yang keempat ya, fungsi dari rumen itu termasuk produksi gas metan tadi. Meskipun gas metan yang dihasilkan oleh proses fermentasi dalam rumen adalah produk sampingan, proses ini juga memiliki kontribusi penting dalam menghilangkan kelebihan gas ya yang dihasilkan selama fermentasi makanan. Tapi kalau tidak dikeluarkan juga berbahaya, karena bisa menimbulkan bloat atau kembung dan bisa menekan organ dalam ya yang lain, dan bisa menimbulkan kematian karena dia bisa menekan paru-paru ataupun organ yang di dalam lain, sehingga ternak itu tidak bisa bernafas dan ujung-ujungnya bisa mati almarhum nantinya ternaknya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Banyak cara nanti ataupun strategi yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi bloat ini. Nah, salah satunya memberikan pakan hijauan yang sudah diangin atau kering anginkan dulu baru kita berikan. Jangan sampai langsung ya habis nyabit rumput, panen rumput langsung diberikan dalam kondisi yang sangat basah ya. Kemudian yang kelima itu penyaringan makanan. Rumen berperan dalam penyaringan makanan yang dimakan oleh hewan ya. Partikel-partikel makanan yang terlalu besar ataupun kasar akan dijatuhkan ke bagian-bagian lain dari sistem pencernaan dan gas dikeluarkan melalui eruktasi atau bersendawa. Jangan salah, ternak itu bisa juga mengeluarkan gas, bisa juga sendawa. Ada proses nanti biasanya memamah biak, itu keunggulannya ternak ruminansia itu dia keluarkan kembali ya. Nanti di mamah biak, kemudian di redeglutasi ya, regurgitasi dikeluarkan, kemudian di mamah biak, remastikasi, kemudian langsung ditelan kembali ya. Nah, yang keenam, proses fermentasi bahan organik. Rumen membantu dalam proses fermentasi bahan organik ini, termasuk serat selulosa yang hemiselulosa juga, yang kemudian dapat diubah menjadi bahan organik yang lebih sederhana dan mudah dicerna nantinya. Jadi fungsi-fungsi ini menjadikan rumen sebagai bagian penting, semacam pabrik atau fermentor ya, penting dalam sistem pencernaan hewan ruminansia. Jadi pemahaman yang mendalam tentang fungsi rumen ini sangat penting dalam merancang diet ataupun ransum yang sesuai dengan ternak yang kita pelihara. Kemudian memahami kebutuhan nutrisi hewan atau ternak kita dan memastikan kesehatan produktivitas ternak yang optimal, tentunya dengan mempelajari bagaimana rumen ternak kita. Jadi harus punya pengetahuan nantinya yang akan berdampak untuk mendukung produktivitas ternak ruminansia kita. Nah, sekarang fungsi retikulum ya. Retikulum adalah bagian dari sistem pencernaan pada ternak ruminansia yang memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya yaitu penyaringan makanan. Fungsi utama retikulum adalah untuk melakukan penyaringan terhadap makanan yang dimakan oleh hewan ataupun ternak ruminansia ya. Jadi retikulum memiliki struktur mirip seperti sarang lebah. Nah, nih ya, kita coba perbesar seperti ini, yang memungkinkan untuk menangkap dan menyaring partikel-partikel makanan yang masuk seperti ini ya. Jadi seperti sarang lebah. Nah, dan luar biasa ya bentuknya, sangat bagus ya. Nah, ini yang sering kita lihat di makanan ya, di lauk kita. Nah, yang kedua, pencegahan bahan asing. Jadi retikulum berperan juga dalam mencegah benda asing seperti pasir, ada batu ataupun benda-benda lainnya yang tidak dapat dicerna oleh hewan. Nah, agar tidak mencapai bagian lain dari sistem pencernaan. Nah,
Benda-benda asing ini tertahan di dalam retikulum ya, dan kemudian dapat dikeluarkan dari tubuh hewan melalui proses regurgitasi ya, ataupun eliminasi ya. Kadang-kadang ya pada saat istirahat, bolus-bolus ya, makanan itu dibuat seperti bola-bola, kemudian diregurgitasi ya, dikeluarkan, kemudian dikunyah ya. Inilah ciri memamah biaya, itu dikunyah kembali ya. Kemudian setelah itu rediglutasi, ditelan kembali setelah lumat, setelah ini banyak dihancurkan di situ ya. Nah, yang ketiga itu pembentukan bolus ya, seperti digambarkan tadi. Retikulum membantu dalam membentuk bolus makanan ya, yang akan dicerna. Bolus ini kemudian akan diteruskan ke dalam rumen untuk proses fermentasi yang lebih lanjut tentunya ya. Yang keempat, fungsi dari retikulum ini adalah sinkronisasi gerakan. Retikulum membantu dalam mengatur gerakan makanan di dalam sistem pencernaan ruminansia. Ini membantu memastikan bahwa makanan yang diproses itu bisa dilakukan secara efisien dan efektif dalam sistem pencernaan. Nah, fungsi-fungsi retikulum ini sangat penting ya dalam proses pencernaan hewan atau ternak ruminansia ya. Retikulum ini bekerja sama dengan bagian-bagian lain dari lambung ruminansia untuk memastikan bahwa pencernaan makanan yang optimal dan kesehatan yang baik bagi ternak ruminansia tersebut. Nah, itu baru retikulum. Kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu fungsi omasom. Omasom adalah salah satu bagian dari sistem pencernaan pada ternak ruminansia yang memiliki beberapa fungsi penting ya. Yang pertama tentunya penyerapan air ya. Salah satu fungsi utama omasom adalah menyerap air yang terdapat dalam makanan yang telah difermentasi di dalam rumen dan retikulum. Nah, proses penyerapan ini membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh hewan ternak. Nah, yang kedua, penyerapan nutrisi tambahan ya. Omasom juga berperan dalam menyerap nutrisi tambahan yang telah larut dalam cairan rumen. Nutrisi tambahan ini mencakup misalnya mineral, vitamin, dan komponen nutrisi lain yang dilepaskan selama proses fermentasi di dalam rumen. Nah, yang ketiga itu pengurangan ukuran partikel. Omasom juga membantu dalam mengurangi ukuran partikel makanan yang telah difermentasi sebelum makanan tersebut mencapai bagian akhir dari sistem pencernaan, yaitu abomasum misalnya. Hal ini membantu memudahkan proses pencernaan lebih lanjut di dalam abomasum. Yang keempat ya, pengaturan pengosongan rumen. Omasom juga berperan dalam mengatur laju pengosongan rumen. Ini membantu dalam menjaga aliran makanan yang seimbang dan mengatur proses ya pencernaan secara keseluruhan. Jadi fungsi-fungsi omasom ini sangat penting ya, hampir di dalam proses pencernaan ini ya. Kemudian di dalam penyerapan nutrisi pada ternak ruminansia, omasom bekerja bersama dengan bagian yang lain di dalam sistem pencernaan ruminansia secara keseluruhan. Nah, yang paling ujung itu ada abomasum. Nah, fungsinya apa? Abomasum atau sering disebut dengan lambung sejati, ini baru sejati lambungnya. Kemudian apa sih lambung abomasum ini? Adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Jadi fungsi utamanya dari abomasum adalah melakukan pencernaan enzim ya, menggunakan enzim yang ada di dalam kelenjar ya, enzimatik ya. Mirip dengan proses pencernaan yang terjadi pada lambung hewan non ruminansia atau monogastrik ya, lambung tunggal. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi utama abomasum pada ternak ruminansia. Yang pertama, pencernaan enzimatik. Abomasum adalah tempat utama di dalam pencernaan makanan secara enzimatik terjadi. Nah, enzim-enzim yang dihasilkan di dalam abomasum seperti misalnya ada pepsin di situ, kemudian ada asam lambung ya, asam-asam yang lain ya, kemudian bantu memecah protein dalam makanan ya menjadi
komponen yang lebih sederhana, ada tripsin dan lain-lain ya, macam-macam, banyak sekali enzim-enzim yang diperlukan untuk memecah misalnya protein, lemak ya. Itu di situ akan dilakukan di abomasum. Nah, yang kedua jelas itu adalah pengaturan pH. Abomasum memainkan peran penting dalam mengatur pH lingkungan pencernaan. Asam lambung dihasilkan oleh kelenjar di dinding abomasum membantu dalam menciptakan lingkungan asam yang diperlukan untuk aktivitas enzimatik itu bisa bekerja secara optimal. Nah, yang ketiga di sini terjadi pencernaan lipid atau lemak ya, lipida. Meskipun sebagian besar pencernaan lemak terjadi di dalam usus halus ya, abomasum juga memiliki peran dalam pencernaan lemak tertentu, terutama lemak yang terkait dengan protein dan makanan. Kemudian yang keempat ya, pengaturan seperti yang lain, pengaturan aliran makanan. Abomasum membantu mengatur laju aliran makanan ke dalam usus halus. Ini memungkinkan proses pencernaan yang mengatur dan efisien di dalam seluruh sistem pencernaan. Yang terakhir ya, penyerapan nutrisi tentunya fungsi dari abomasum ini. Meskipun sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi di usus halus, abomasum juga dapat menyerap beberapa nutrisi yang telah dicerna sebelumnya. Jadi fungsi abomasum ini yang efisien dan sehat sangat penting. Untuk apa? Untuk pencernaan yang baik dan penyerapan nutrisi yang optimal ya pada ternak ruminansia. Nah, pemahaman ya mulai dari depan ya, mulai dari rumen, retikulum, omasum dan abomasum ini harus benar-benar kita pahami agar kita bisa membuat strategi bagaimana formulasi ransum yang terbaik untuk ternak yang dipelihara. Mungkin sampai di sini ya yang bisa di-share, disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.